Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, perkenalkan nama saya Fajar Anbia, NIM saya 17051161. Saya prodi manajemen Universitas Mercubuana Yogyakarta. Pada presentasi kali ini saya akan membicarakan studi kasus pelanggaran hak-hak pekerja oleh perusahaan outsourcing di Ciamis, Jawa Barat. Kronologinya, di salah satu gerai perusahaan UMKM di Ciamis, Jawa Barat, ditemukan sebuah kasus yang menimpa pekerja outsourcing. Di dalamnya, Sofyan, yang sering saya panggil Pian, adalah teman dekat saya di Ciamis. Dia merupakan seorang penyedia makanan di sebuah perusahaan UMKM yang terikat kontrak selama 1 tahun. Setelah 3 bulan dia bekerja di perusahaan, dia tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan perjanjian semula. Dia bingung dan merasa gelisah karena tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan pada akhirnya dia mulai merasakan ingin berhenti bekerja di perusahaan tersebut dan pulang ke kampung halamannya. Pernah katanya dia berupaya kabur, namun dia masih bisa menahan diri agar tetap menjaga nama baiknya dan tidak ingin melanggar kontraknya. Ya, saya tahu dia memang seperti itu, disiplin dan tidak mau merugikan orang lain. Pada akhirnya, dia memilih tetap bertahan di perusahaan tersebut sampai menyelesaikan kontraknya. Eh, Analisis kasus berdasarkan landasan legal atau hukum bisnis yang relevan. Melihat dari kronologi kasus yang sudah saya jelaskan, kasus itu melanggar Pancasila, sila kelima yang berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku tidak adil dari pemilik usaha tersebut yang seharusnya mendapatkan sanksi yang tertera pada undang-undang. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan ke rekan saya, Muhammad Andra. Dengan saya Muhammad Andra Meviansyah, NIM 17051228, Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus berdasarkan landasan legal hukum bisnis yang relevan. Baik, berdasarkan pertimbangan hukum MK, Mahkamah Konstitusi, dalam putusan nomor 27 garing PUU strip angka Romawi 9 garing 2011 dan penjelasan pasal 66 ayat 2 huruf C Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja yang bekerja pada perusahaan outsourcing sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja kerjasama memperoleh hak yang sama atas perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dengan pekerja di perusahaan pemberi kerja atau fair benefit and welfare. Artinya, pekerja outsourcing berhak mendapat upah dan kesejahteraan yang sama seperti pekerja yang tidak melalui perusahaan outsourcing. Selanjutnya, pemerintah Indonesia mengatur ketenagakerjaan. Perihal outsourcing ini juga sudah ada ketentuannya. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagai pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dapat dijadikan acuan pada kerjasama alih daya, baik melalui yang pertama pemborong pekerjaan, B, atau yang kedua penyedia jasa kerja. Berikut beberapa pasal yang harus dipahami. Yang pertama, pasal 3. Perusahaan pemberi kerja dapat menyerahkan sebagian pelaksana pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan. Selanjutnya, pekerja yang dapat diserahkan kepada perusahaan pemberi pemborongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan. Dimaksud untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan. Selanjutnya, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan. Artinya, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan.
yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai dengan perundang-undangan yang ditentukan. Selanjutnya, tidak menghambat proses produksi secara langsung. Artinya, kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, pasal 17. Ya, pasal 17 ini menjelaskan pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa, pekerja atau buruh harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Selanjutnya, pasal 17 ayat yang ketiga. Oh ya, tadi itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, kegiatan jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi yang pertama, usaha pelayanan kebersihan atau cleaning service. Yang kedua, usaha penyediaan makanan bagi pekerja atau buruh atau catering. Usaha ketenaga pengaman atau security, satuan pengamanan. Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan. Dan yang terakhir, usaha penyediaan angkutan bagi pekerja buruh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fajar Anbia. Ya, itu saja presentasi dari kita berdua. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.